Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pengguna aplikasi kasir ke toko pasti sudah sangat paham bagaimana menambahkan akun gudang pada ke toko web. Tapi tahukah teman-teman bagaimana cara menambahkan akun gudang pada ke toko versi desktop? Sulit nggak sih? Silahkan simak tutorialnya di video berikut ini sampai selesai. Trigonal Tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mentutorialkan bagaimana cara kerja program ke toko jika punya cabang atau gudang, dan juga bagaimana cara pembuatan cabang atau gudangnya ya di program ke toko desktop. Oke, langsung aja kita masuk ke programnya. Oke, di sini kita masuk ke menu master data, kemudian departemen atau gudang. Nah, di sini kita harus buatkan dahulu ya untuk gudang dari masing-masing cabangnya ya. Di sini saya contohkan satu untuk pembuatannya. Contoh di sini cabang Jakarta ya. Untuk kode kita bisa sesuaikan untuk kodenya. Kemudian kita pilih di sini cabang ya. Nama kantornya kita pilih kita masukkan cabang Jakarta aja. Oke, untuk alamatnya bisa kita masukkan ya. Alamat dari cabang tersebut di sini sebagai contoh saja. Jalan Oke, Ranti. Oke, kemudian nomor telepon bisa disesuaikan, tidak pun tidak masalah ya. Nomor WhatsApp pun bisa diisi, kalau tidak pun tidak masalah. Untuk alamat email bisa kita sesuaikan di sini dengan cabang yang ada ya, jakarta@gmail.com. Oke. Nah, kemudian untuk kode akun di sini kita pilih akunnya akun cabang ya. Di sini ada defaultnya sudah ada cabang ABC, itu bisa teman-teman sesuaikan aja ya. Seperti itu untuk kode akun cabangnya. Oke, kemudian di sini ada kolom aktif harga. Kalau misalkan kok teman-teman ingin harga dari cabang Jakarta ini berbeda dengan toko pusatnya, maka bisa dicentang aja ya, kemudian disesuaikan untuk level harganya seperti itu. Untuk tutorial lebih lengkapnya mungkin nanti teman-teman bisa cek di YouTube kita ya. Oke, selanjutnya di sini kita copy settingan akuntansi langsung dari pusatnya ya, toko pusat. Kemudian kita simpan. Oke, kita diwajibkan untuk logout lalu login kembali. Oke, baik, kita logout, kemudian kita login kembali ya teman-teman. Oke, kita sudah logout dan login kembali. Oke, kemudian di sini kita setelah kita buat tadi departemen atau gudangnya dan kita masukkan alamatnya, kemudian kita aktifkan data binding alamat kantornya ya, agar nantinya alamat kantor ini pada saat kita login menggunakan departemen atau gudangnya itu sesuai dengan hasil cetak dari alamat kantornya seperti itu ya. Kita masuk ke menu pengaturan, kemudian pengaturan umum. Nah, di sini bisa kita centang ya teman-teman untuk data binding alamat sesuai login kantor. Jadi kalau misalnya kita login menggunakan cabang Jakarta dan kita cetak hasil printnya, itu nanti untuk cabang Jakarta ini hasilnya itu alamatnya sesuai dengan alamat yang ada di Jakarta ya, seperti itu. Dan kita simpan. Oke, jika alamat bindingnya sudah kita sesuaikan, kita masuk ke menu pengaturan data user, daftar user ya. Nah, di sini bisa kita buatkan untuk usernya, user kasir ya, untuk admin cabangnya ya, atau gudang cabangnya ya. Di sini bisa kita isikan kasir Jakarta, kemudian passwordnya kasir JKT. Oke, namanya kasir Jakarta. Oke, alamat emailnya kita pakai alamat email yang tadi aja ya, jakarta@gmail.com. Oke, untuk kelompok usernya di sini kita pilihnya kasir ya teman-teman. Kemudian untuk akses gudangnya, nah di sini kita bisa pilih akses gudangnya nanti Jakarta. Jadi nanti untuk kasir ini dia hanya bisa mengakses gudang Jakarta seperti itu ya. Oke, di sini alamat emailnya jakarta@gmail.com. Kita ubah menjadi JKT1 ya. Oke, berhasil. Kita tutup. Oke, sudah kita buatkan untuk kasir Jakartanya. Kemudian kita masuk ke menu pengaturan lagi, data user, kelompok akses user. Nah, di sini untuk kelompok kasir ini kita batasi ya. Jadi tidak bisa mengakses untuk gudang lainnya gitu ya, atau cabang lainnya. Itu bisa kita masuk ke menu ininya, kelompok usernya kita bisa pilih kasir. Kemudian di sini kita masuk ke menu pengaturan lainnya dan kita hilangkan centang di user bisa akses gudang lain. Itu kita hilangkan centangnya ya di sini ya. Jadi nanti untuk kasir ini tidak bisa mengakses gudang atau cabang lain seperti itu. Oke, kemudian kita simpan. Setelah disimpan, kita langsung input saja stoknya. Karena di sini untuk cabang Jakarta belum ada stoknya ya teman-teman. Untuk cabang Jakarta di sini belum ada stoknya. Oke, langsung saja kita input untuk stoknya ya. Di sini stoknya minus. Oke, kita input langsung aja stoknya dari menu pembelian, daftar pembelian.
Nah, kemudian di sini kita klik tambah. Nah, di sini bisa kita sesuaikan langsung ya. Jadi kalau misalkan kita mau transaksinya itu untuk stok ini masuknya ke langsung cabang Jakarta, jadi tidak langsung dari, gudang utama ya atau, toko utama ya gitu. Dari toko utama, kita kirim ke Jakarta itu, kalau misalkan Kakak ingin langsung atau teman-teman ingin langsung stok ini masuk ke gudang utama atau gudang Jakarta, itu bisa kita pilih aja Jakarta di sini ya. Jadi nanti stoknya otomatis masuk ke gudang Jakarta gitu ya. Dan kita pilih itemnya apa. Di sini itemnya contoh air mineral. Nah, di sini, kita pilihnya stoknya itu 1000 ya. Kemudian kita bayarkan langsung 1.250.000. Oke, jika sudah kita bayarkan, kita pilih suppliernya ya di sini. Suppliernya kita sesuaikan aja tempat kita membelinya di mana, kemudian kita simpan. Oke, berhasil. Kita coba cek kembali. Tadi untuk stok di Jakartanya minus ya, sekarang jadi plus ya 901 gitu ya. Oke. Dan di sini untuk gudang utama tetap stoknya menjadi 408 ya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kalau ingin teman-teman semua mentransfer dari stok gudang atau stok cabang Jakarta ke toko utama, itu bisa langsung aja masuk ke menu persediaan transfer item ya. Kemudian kita klik tambah. Nah, di sini kita masukkan untuk cabang Jakartanya dahulu ya. Jadi kita mengeluarkan dari cabang Jakarta dan masuknya nanti stoknya ke gudang utama atau cabang utama atau, toko utama gitu ya. Kita pilih itemnya di sini. Oke, yang 900 tadi ya kita pilih, kita transfernya sebanyak 100 piece aja, kemudian kita simpan. Oke, sudah kita simpan, jadi otomatis nanti untuk stoknya akan berkurang ya yang di cabang Jakarta dan, di toko utama itu akan bertambah sebanyak 100 piece. Cara pengecekannya kita masuk ke master data lagi, daftar item, kemudian kita pilih itemnya, kita klik kartu stok. Nah, di sini kita ubah menjadi selama setahun. Kita proses untuk toko utama, dia sudah ada input masuk ya, di sini sebanyak 100 piece, seperti itu. Kemudian kita coba cek di toko atau cabang Jakarta. Nah, di sini ada transfer item sebanyak 100 piece ke toko utama ya, di sini ya keterangannya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba transaksi penjualan. Nah, transaksi penjualan ini bisa kita sesuaikan juga ya teman-teman. Di sini contoh misalkan kita mau transaksi penjualan kasir, kita klik tambah, kemudian kita masukkan nama itemnya. Di sini nama itemnya yang tadi ya air mineral. Oke, nah di sini teman-teman bisa sesuaikan juga ya. Ini ingin transaksinya itu dari cabang apa? Kalau misalkan toko utama berarti transaksi toko utama seperti itu ya. Kalau misalkan di sini transaksi cabang bisa kita pilih aja cabang gitu ya. Jadi nanti otomatis stok cabangnya akan berkurang seperti itu ya. Kemudian kita klik bayar, kita simpan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi otomatis nanti untuk stok yang akan berkurang itu stok cabangnya, seperti itu. Setelah kita lakukan transaksi penjualan di cabangnya, kita langsung masuk ke menu laporan ya, agar kita coba cek. Nah, di sini untuk laporan keuangan, laporan laba rugi dan neraca itu akan menjadi satu ya, dari masing-masing cabangnya. Seperti itu, yang membedakan itu nanti laporannya hanya di laporan penjualan aja. Di sini bisa kita sesuaikan nanti untuk gudangnya yang mau kita cek itu laporannya gudang apa gitu ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, begitu teman-teman. Mudah kan? Kalau ada yang masih belum paham dan belum jelas, tenang aja. Teman-teman bisa tanyakan ke tim support Trigonal Software. Kontaknya ada di deskripsi. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.